Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifali Panza dengan NIM C1 Channel 21276. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, KI, KNR, CSR, CSRS. Oke, baiklah. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian sumber hukum Islam. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia. Baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Nah, hukum Islam sendiri yaitu dibuat berdasarkan dari Al-Quran, yaitu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Contoh hukum yang tertulis yaitu undang-undang, perundang-undangan. Nah, contoh yang tidak tertulis yaitu hukum-hukum adat. Untuk jenis dan definisi hukum Islam yaitu terbagi dua. Yang pertama yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah hukum syariat Islam yang mengikat dan berlaku untuk orang mukallaf, baik berupa perintah, larangan, kebolehan, anjuran melakukan, dan anjuran tidak melakukan sesuatu. Nah, di sini hukum taklifi itu berkaitan dengan 5 hukum yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, yaitu berkaitan dengan wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, saya ingatkan kembali di sini hukum wajib yaitu yang ketika kita mengerjakannya akan mendapat ganjaran pahala, dan ketika 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 kita meninggalkannya kita akan mendapatkan dosa. Nah, untuk sunnah yaitu tidak jauh berbeda ya, tetapi tidak diwajibkan. Kita melakukan sesuatu mendapat pahala, dan ketika ketika kita meninggalkannya tidak mendapatkan dosa. Nah, yang ketiga yaitu haram. Haram ini bertolak belakang dengan wajib, yaitu haram kalau ketika kita mengerjakannya mendapatkan ganjaran dosa, dan ketika kita meninggalkannya mendapat pahala. Nah, yang keempat yaitu makruh. Makruh ini kita mengerjakannya tidak berdosa, namun sangat-sangat dibenci dan sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ketika kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan pahala. Nah, untuk yang kelima yaitu mubah. Mubah ini boleh-boleh saja, untuk dilakukan boleh, tidak dilakukan pun boleh. Contohnya, oke, saya akan memberikan contoh satu persatu. Contoh wajib yaitu ketika sholat 5 waktu. Nah, kita mengerjakan sholat mendapatkan pahala, dan ketika kita tidak mengerjakan sholat, kita akan mendapatkan dosa. Untuk contoh sunnah, yaitu sunnah-sunnah Nabi, membaca doa, membaca Bismillah, ketika mengerjakan sesuatu. Nah, contoh haram yaitu seperti minum khamar, makan babi, itu yang diharamkan. Nah, contoh makruh yaitu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh mubah yaitu seperti tidur siang, itu boleh-boleh saja. Yang untuk hukum kedua yaitu hukum wad'i. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum wad'i yaitu merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang karena, syarat, mani, sesuatu atau sesuatu yang jadi penghalang kecakapan untuk melaksanakan hukum taklifi. Dapat pula diartikan hukum wad'i yaitu merupakan hukum yang menerangkan hukum taklifi atau yang jadi akibat dari penerapan hukum taklifi. Nah, yang pertama tadi yaitu hukum taklifi, hukum yang memang penegasannya itu sangat-sangat tegas. Yang haram dikatakan haram, dan yang wajib dikatakan wajib. Untuk hukum yang kedua ini, itu hukum adil, kita diperlihatkan dengan bagaimana hukum tersebut ditegakkan. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengerjakan yang wajib dan itu bermudarat bagi kita, maka sesuatu hal itu tidak menjadi wajib. Dan ketika kita mengerjakan sesuatu yang haram, tetapi memberikan manfaat yang bagus kepada kita, itu tidak lagi menjadi haram. Contohnya yaitu makan babi ketika kita tersesat dalam hutan.
hukum dasarnya makan babi itu haram. Tetapi karena kita terdesak, karena kita sudah tidak makan beberapa hari, maka makan babi tersebut menjadi halal. Nah, dalam pengambilan hukum Islam itu ada beberapa urutan. Sumber-sumber yang telah disepakati oleh para ulama fikih adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan sedangkan yang lainnya yaitu ada ijma, qiyas, ihtisab, ihtisan, maslahah mursalah, saddu zariah, darai, urf, ihtisan, hukum bagi umat sebelum kita, mazhab sahabi, ada yang menggunakan dan ada pula yang tidak menggunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu urutan tersebut. Mulai dari yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri yaitu adalah kitab suci kita umat Muslim. Yang terkandung dalam Al-Quran yaitu ada beberapa hal, yaitu yang pertama tuntutan yang berkaitan dengan keimanan dan akidah akhlak, tuntutan yang berkaitan dengan ibadah, tuntutan yang berkaitan dengan amal baik dan amal buruk. Nah, itu Al-Quran. Dan menjadi satu pedoman ketika kita untuk mengambil hukum, menetapkan hukum dalam Islam. Untuk yang kedua yaitu hadis. Hadis adalah terkandung dari apapun perilaku yang diperbuat Nabi. Contohnya, hadis ini berupa ucapan, perbuatan, dan pengakuan Nabi, ikrar Nabi. Itu yang disebut dengan hadis. Dan untuk ijtihad yaitu kesepakatan para ulama fikih. Nah, di sini ketika suatu hal itu untuk menetapkan hukumnya, yaitu akan terjadi ijtihad, yaitu ulama akan bermusyawarah untuk menetapkan suatu hukum. Nah, hasil dari penetapan itu adalah ijtihad ulama. Yang selanjutnya yaitu kias. Kias adalah analogi dari contohnya yaitu seperti kiasnya adalah penghubung antara suatu masalah dengan suatu masalah. Contohnya ketika di dalam Al-Quran itu dilarang meminum khamar. Nah, di sini bukan hanya khamar yang dilarang, juga dilarang seperti minum whisky, anggur merah dan segala macamnya. Nah, yang berhubungan dengan hal ini yaitu sama-sama memabukkan. Dan kias sendiri memiliki rukun, hal-hal yang ada 4 hal yang bisa membuat hal tersebut menjadi yang namanya kias. Yang pertama yaitu adalah dalil. Yang kedua yaitu masalah yang akan dikiaskan. Yang ketiga hukum yang terdapat pada dalil. Yang keempat yaitu kesamaan antara sebab atau masalah yang terjadi. Nah, yang untuk selanjutnya itu masalah mursalah. Masalah mursalah adalah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, masalah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nas khusus atau teks Al-Quran yang mendukung secara langsung ataupun secara langsung melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Nah, selanjutnya itu ihtisan. Ihtisan secara harfiah adalah berarti memandang baik. Dalam teori hukum Islam, ihtisan merupakan suatu kebijaksanaan, hukum atau terkecualikan hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu ditetapkan ketentuan khusus sebagai kebijaksanaan dan perkecualian terhadap ketentuan umum karena adanya alasan hukum yang mengharuskan diambilnya kebijaksanaan tersebut. Selanjutnya yaitu ihtisab. Ihtisab berarti kelangsungan status hukum suatu hal di masa lalu, pada masa kini dan masa depan, sejauh belum ada perubahan terhadap status hukum tersebut. Misalnya, seseorang bilang tidak diketahui rimbanya. Seorang seorang yang hilang tidak diketahui rimbanya, maka statusnya dianggap tetap masih hidup. Karena sebelum hilang, dia diketahui masih hidup, terbukti ia telah meninggal atau dinyatakan telah meninggal oleh hakim. Oleh sebab itu, selama belum ada bukti bahwa ia telah meninggal atau selama belum dinyatakan meninggal oleh hakim, maka harta kekayaan belum dapat dibagikan
kepada ahli warisnya. Nah, selanjutnya itu saduz zari'ah. Secara harfiah, saduz zari'ah berarti menutup jalan. Maksudnya menutup jalan yaitu menuju sesuatu yang dilarang oleh hukum syariah sebagai terminologi hukum Islam. Saduz zari'ah merupakan tindakan preventif dengan melarang suatu perbuatan yang menurut hukum syar'i sebenarnya dibolehkan, namun melalui ijtihad. Nah, seperti yang dijelaskan tadi yaitu ijtihad. Menurut ijtihad, perbuatan tersebut dilarang karena dapat membawa kepada suatu yang dilarang atau menimbulkan mudarat. Para ahli usul fikih mendefinisikan sudut sebagai pencegahan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerugian, yang meskipun awalnya perbuatan tersebut mengandung maslahat. Selanjutnya yaitu atau adat. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu termasuk adat juga. Adat ini adalah definisi adat yaitu kebiasaan yang ditetapkan dalam suatu daerah selagi tidak bertentangan di dalam hukum Islam dan norma-norma Islam. Nah, yang terakhir yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat ialah orang-orang yang hidup dan bertemu di zaman Nabi. Nah, kalau sahabat itu perkataan para sahabat. Setelah Nabi wafat, maka yang akan didengar oleh menjadi kiblat pusat orang Islam itu menjadi pedoman bagi orang Islam yaitu adalah para sahabat. Karena sahabatlah orang yang bisa dipercayai Nabi setelah wafatnya Nabi. Nah, selanjutnya yaitu mukjizat Al-Quran. Al-Quran sebagai suatu mukjizat terbesar, maksudnya adalah karena ia kekal dan abadi. Mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya semenjak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW sudah berlalu dan tidak dapat melihatnya. Mukjizat yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah berlalu. eh, Mukjizat-mukjizat itu sudah ada dan sudah pernah terjadi, tapi kita tidak bisa merasakan dan menghayati ataupun mengalaminya. Nah, Al-Quran menjadi salah satu mukjizat terbesar karena sampai sekarang dan sampai akhir zaman, mukjizat tersebut akan tetap abadi selamanya. Ada beberapa fungsi dan peranan Al-Quran. Nah, untuk yang pertama, di sini ada 4 fungsi Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa seperti itu? Nah, kita sebagai manusia tentunya ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita semua, untuk penerang jalan bagi kita, supaya kita bisa menemukan kebahagiaan tersebut dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Nah, Al-Quran turun itu tidak sebagai turun-turun saja, yaitu menjadi penjelasan dari segala sesuatu yang terjadi. Contohnya, di sini tidak saya jelaskan tentang asbabun nuzul, tapi saya memberikan satu contoh, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW diajak oleh para kaum Quraisy untuk menyembah berhala, maka Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai penegasan atau penolakan keras terhadap ajakan tersebut. Nah, itulah yang dimaksud kenapa Al-Quran menjadi penjelasan terhadap segala sesuatu yang terjadi. Nah, yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai obat dan rahmat. Kenapa dibilang obat dan rahmat? Al-Quran ini bisa menjadi obat hati dan menjadi rahmat untuk orang-orang yang membacanya. Yang keempat yaitu Al-Quran sebagai pembeda, Al-Furqain. Pembeda di sini yaitu Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang baik dan buruk, antara halal dan haram. Nah, selanjutnya yaitu as-sunnah. Fungsi as-sunnah yaitu menetapkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa masalah-masalah yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu sangat penting untuk diimani, dijalankan, dan dijadikan pedoman dasar oleh setiap Muslim. Menempati posisi kedua setelah Al-Quran, As-Sunnah memiliki fungsi sebagai bayan atau penjelas atau penafsir yang dapat mengungkapkan tujuan dan maksud-maksud Al-Quran dan Al-Quran firman Allah. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir. Fungsi ijma. Nah, fungsi ijma yaitu untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi. Seperti saya jelaskan tadi,
Ijma ini yaitu untuk memutuskan hal-hal yang menimbulkan perdebatan. Maka diadakanlah ijma para ulama. Nah, yang terakhir itu kias. Fungsi kias yaitu sendiri seperti yang telah kita ketahui sebelumnya adalah untuk menetapkan suatu hukum akan suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dalam perkara terdahulu sehingga dihukumi semua. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf lebih dan kurang. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.